Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita, memaksakan diri kita untuk bangkit dari pembaringan kita semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh sekaligus menghidupi sunnah Rasulullah, yaitu berjamaah. Dan tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa kita hitung atau bersatu. Yang mudah-mudahan kita semua di sini digolongkan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan bisa menghidupi sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Ustaz Ridwan telah bersama kita yang insya Allah akan menyampaikan kajian terkait dengan hadis-hadis yang pada pagi hari ini masih relevan. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Maulid Nabi. Ya, insya Allah pada pagi hari ini Rasulullah Ustaz Ridwan akan menyampaikan terkait dengan hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya kami sampaikan bahwa saat ini terbuka peluang lelang ke-9 yang kita fokuskan untuk pembenahan di area lantai 1, mulai dari plafon dan macam-macamnya sudah disampaikan oleh panitia dan juga pengurus DKM. Insya Allah ini merupakan sebuah kesempatan berharga buat kita. Mari kita sambut kesempatannya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai tertinggal. Berapapun rupiah yang kita sedekahkan selama kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi bekal buat kepulangan kita kampung akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini. Sebagaimana biasa di Sabtu pertama kita akan mengulas hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana pagi ini kita akan mengangkat tema hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan momentum, dan kayaknya masyarakat kita akan memanfaatkan 6 bulan ke depan, bukan hanya bulan Rabiul Awal kayaknya ya. Jadi 6 bulan ke depan selalu saja ada peringatan Maulid ya. Yang menjadi substansi dari kita memperingati atau Rabiul Awal mengingatkan kita tentang lahirnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala adalah substansi utamanya adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya cinta, mengungkapkan kecintaan hanya di lisan saja. Itu sudah baik, tapi tidak cukup. Bukan hanya dengan berselawat saja, itu juga baik, tapi tidak cukup.
Yang Rasulullah SAW inginkan dari kita adalah mengamalkan apa-apa yang dia ajarkan. Itulah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak cukup dengan mengungkapkan kita cinta kepada Rasulullah, kita hanya berselawat kepada Rasulullah SAW, sementara sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya tidak kita pelajari, tidak kita dalami, apalagi tidak kita amalkan, apalagi untuk diamalkan. Alhamdulillah ya, majelis kita di pagi hari ini sudah berjalan bertahun-tahun ya. Kita mengulas hadis-hadis Rasulullah SAW di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita pelajari di setiap Sabtu pertama ini mendorong kita untuk lebih banyak lagi mengamalkan dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Rasulullah SAW tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh. Sunnah Rasulullah berkaitan dengan profil kita setiap hari, kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan majlis yang kita sedang laksanakan ini ada sunnahnya. Sunnahnya seperti apa ya? Sunnahnya ketika, mohon maaf ya, kebetulan ada yang konteksnya pas gitu. Ketika ada yang baru datang, dia tidak boleh melewati pundak-pundak orang yang ada di depan. Itu adabnya. Nggak boleh nyerobot langsung ke depan padahal dia terlambat. Itu diantara adab majelis ilmu, majelis yang Rasulullah SAW pimpin. Jadi ternyata sampai sedetail itu yang dinamakan dengan sunnah, yang dinamakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita minum, ketika kita makan, ketika kita minum, di situ sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan dan minum pakai tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Kita harus menyelisihi setan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan aktivitas keseharian kita, misalnya minum, makan dan minum, kita akan merasa risih melihat orang yang makan dan minum pakai tangan kiri. Kita akan dengan sendirinya akan merasa risih. Apalagi merokok pakai tangan kiri. Baik, jadi itu hakikatnya. Substansi dari cinta kepada Rasulullah SAW adalah mengamalkan sunnahnya. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di buku Arba'in Nawawiyah itu ada 42 hadis. Arba'in sendiri artinya 40 sebenarnya. Tapi jumlah hadis yang ada di dalamnya sebenarnya ada 42. Hadis yang ke-41 yang ada di Arba'in Nawawiyah bercerita tentang ini. Kita bacakan. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasanun sahihun wa ra'aynahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad ini istilahnya kunyah, sebutan seseorang, biasanya berkaitan dengan anak laki-lakinya yang paling besar. Abu Muhammad berarti anak dari Abdullah bin Amr yang paling besar namanya Muhammad.
Kata para ulama, ini adalah bentuk sunnah yang mulai banyak ditinggalkan oleh para muslimin. Ini adalah sunnah. Ya. Jadi kita jangan a priori dengan kata-kata abu dan ummu. Ya. Apalagi kalau mengait-ngaitkannya, mengidentikannya ya dengan pelaku-pelaku terorisme gitu ya. Yang rata-rata pakai abu, pakai istrinya pakai ummu. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai ketika itu dipakai oleh orang yang tidak benar, kita menjadi enggan memakainya. Ya, sebagaimana bendera ISIS. Bendera ISIS itu adalah stempel Rasulullah SAW. Rasulullah punya cincin ya, terbuat dari perak. Ya. Dan di cincinnya itu ada bentuk tulisan itu Muhammad Rasulullah, yang kemudian itulah yang dipakai ISIS sebagai simbol utamanya. Gara-gara itu kita tidak mau memakai simbol itu. Padahal itu adalah simbolnya Rasulullah SAW, stempelnya Rasulullah. Rasulullah nggak bisa tanda tangan, Rasulullah bisanya stempelnya pakai cincinnya. Ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang menjadi syiar ya, umat Islam, syiar Islam, gara-gara itu dipakai oleh orang yang tidak benar, kita menjadi a priori atau menuduh orang yang memakai simbol itu sebagai orang yang tidak benar. Itu tidak dibenar, tidak boleh kita menilai yang seperti itu. Jadi ini kunyah Abu Muhammad, kita pun bisa memakainya, kita pakai nama anak kita. Tapi juga tidak harus nama anak. Abu Hurairah misalnya, Abu Hurairah itu Hurairah bukan nama anaknya, ya, tetapi kecenderungannya, hobinya yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Sakhr ini Al-Ausi, Ad-Dausi ya, yang berasal dari Yaman, biasa memelihara kucing, bukan memelihara tapi mengayomi gitu ya, memperhatikan kucing-kucing yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Karena seringnya itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, Rasulullah memanggilnya dengan ya Aba Hirdin, Abu Hirdin. Hirun artinya kucing. Abu Hirdin artinya orang yang suka memperhatikan kucing. Kemudian dibuat siwatut taswir istilahnya. Hirun jadi Hurairah. Ya, jadi itu dalam ilmu nahwu namanya taswir. Ya, siwatut taswir itu untuk kesannya itu kesan ke apa ya? Lebih lembut lagi. Tadinya Hirun jadi Hurair, ya, Hurairah. Baik, itu sedikit tentang kunyah. Abdullah an Abi Amr an Abi Muhammadin Abdullah. Nama dia adalah Abdullah bin Amr, ayahnya namanya Amr, bin Al-As, kakeknya namanya Al-As, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, karena Abdullah dan ayahnya sama-sama sahabat Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah SAW lebih dekat kepada Abdullah daripada kepada Amr. Ya. Lebih dahulu masuk Islam Abdullah dibanding Amr bin As. Anaknya lebih dulu masuk Islam dibanding ayahnya. Sedikit tentang nama Abdullah. Sekarang sedang santer, sedang tren atau sedang dibahas di Arab sana, khususnya di Saudi, hukum memakai nama yang majmuk. Kalau kita kan biasa pakai nama majmuk ya, enggak, jarang-jarang yang namanya cuma Abdurrahman, itu jarang-jarang. Pakai Abdurrahman apa gitu kan, Muhammad apa gitu kan. Sekarang di Saudi sedang dibahas, sedang hangat-hangatnya pembahasan tentang nama yang majmuk, hukumnya apa.
menamakan anak Muhammad Azam misalnya. Nah, itu hukumnya apa? Ya, seharusnya menurut mereka, menurut sebagian ulama, nama itu cukup tunggal. Abdullah ya Abdullah saja, ya, Muhammad ya Muhammad saja, Ahmad ya Ahmad saja. Kalau nama kedua itu nama ayahnya, ya, seperti Nirwan Nazaruddin. Nazaruddin itu nama ayah saya. Ya. Jadi itu yang sedang dibahas, ya. Padahal dalam urusan ini ya tidak ada kaitannya dengan akidah menurut ulama yang lain. Semoga gitu ya. Karena kita sudah cenderung, sudah kadung ya, menamakan anak-anak kita dengan nama yang majmuk. Ya. Dosen saya ada yang namanya seperti nama ayahnya. Ya. Namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad. Kakeknya pun namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dan itu bukan hal yang aneh. Itu hal yang biasa, ya. Di kita saja yang kelihatannya agak kreatif gitu ya. Baik, ini tentang nama. Abdullah dan ayahnya Amr bin As hanya terpaut 13 atau 11 tahun. Ya, umurnya. Jadi kalau mereka sedang berjalan kayak kakak adik, ya, karena beda umurnya cuma 11 atau 13 tahun. Berarti Amr bin As nikah umur 14 tahun, umur berapa? Betul ya? Umur 14, begitu ya? Umur 12 malah ya? Umur 12 tahun, ya. Ketika berumur 13 tahun dia sudah punya anak. Sebagian orang mengatakan 11 tahun malah. Berarti umur 10 tahun sudah nikah. Ya, umur 10 tahun sudah menikah, ketika berumur 11 tahun sudah punya anak. Ya, itulah makanya orang Arab memang profilnya, fisiknya beda. Ya. Kalau kan pakaian orang Arab itu pakai jubah, pakai gutroh, ya, pakai kayak kerudung itu. Ya, kalau semuanya pakainya seperti itu, kita tidak bisa membedakan ini sudah mahasiswa atau masih anak SMA atau SMP, nggak bisa membedakan. Ya, karena jenggotan semua, ya, jenggotan dan pakainya sama. Kita nggak bisa membedakan ini anak SMP atau sudah anak kuliah. Kan ketika di kampus dulu di Madinah, di situ ada SMP-nya juga. Ya, ada SMP dan anak SMP-nya ada juga dari Indonesia. SMP-nya ada, SMA-nya ada, mahasiswanya juga dominan mahasiswa, laki-laki semua. Ya. Jadi kalau sedang menuju ke kelas, kita nggak bisa bedakan ini anak SMP atau mahasiswa, karena profilnya sama, ya, pakaiannya sama. Kalau dibedakan dengan jenggotan, yang mahasiswa ada yang belum berjenggot, dan anak SMP banyak yang sudah berjenggot. Ya, jadi jangan disamakan dengan kita. Di kita umur 10 tahun bisa apa? Ya, anak-anak kita umur 10 tahun lah kita lihat, ya, fisiknya saja masih kecil gitu. Ya, kalau orang Arab beda. Ya, makanya kalau ada yang mempermasalahkan, biasanya orang liberal ya, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika itu Aisyah masih berumur 9 tahun. Ya, 9 tahun orang Arab beda dengan Nabi kita. Ya, jangan disamakan. Ya, makanan mereka pun beda dengan makanan kita. Ya, fisik mereka jadi beda dengan fisik kita. Begitu. Kondisi mereka ya, beda dengan kondisi kita, kondisi alamnya. Itulah yang membentuk profil mereka. Ya. Jadi beda umur antara Abdullah dan Amr bin As hanya terpaut 11 atau 13 tahun saja. Ya, sehingga kalau kita ingat hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan akan muncul dari arah sana orang yang akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Muncullah si fulan mengangkat sendal dengan tangan kirinya,
dan dengan sisa air wudhu yang menetes dari sela-sela jenggotnya. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama lagi dan muncul orang yang sama. Begitu juga di hari ketiga. Nah, pada saat itu Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran. Ini orang apa yang dia amalkan sehingga dijamin oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Dia pun membuat siasat untuk supaya bisa diterima menginap di rumah sahabat itu. Apa yang dia ceritakan? Abdullah bin Amr mengatakan, semua orang tahu dari penduduk Madinah ini tentang diriku dan ayahku, dan aku sudah bersumpah tidak akan pulang ke rumah. Ada apa? Berantem. Ya. Jadi antara Abdullah dengan Amr bin As ini sering berselisih karena kayak kakak adik. Ya. Jadi cerita itu sudah umum di Madinah di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya ya dengan siasat itu Abdullah bin Amr diterima bertamu di rumah sahabat itu selama 3 malam. Jadi yang kita ambil dari cerita ini adalah bahwa antara Abdullah dan ayahnya ini kayak kakak beradik, kadang-kadang berantem, berbeda pendapat, dan Abdullah sering mutung gitu, sering ngambek dan kabur dari rumah, minggat dari rumah. Ya. Jadi ini tentang Abdullah dan ayahnya Amr bin As. Amr bin As sendiri radhiyallahu anhu adalah seorang dari sejak zaman jahiliyahnya adalah termasuk orang yang berpendidikan istilahnya. Ya. Makanya Abdullah pun bisa membaca dan bisa menulis, hal yang jarang-jarang dikuasai oleh orang Quraisy. Ya. Jadi Abdullah dan Amr ini orang berpendidikan. Amr bin As tugasnya sejak zaman jahiliyah adalah menjadi duta. Ya. Dikirim ke mana ketika para sahabat Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah, ini Amr bin As diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mempengaruhi Habasyah, Al-Habsyi, ya, Najasyi, ya, Raja Najasyi atau Najasyi, ya, Najasyi itu artinya raja, agar menolak kedatangan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Ya. Jadi negosiator dari Quraisynya siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi kehandalannya dalam bernegosiasi, berdiplomasi ini sudah diakui ya, sejak zaman jahiliyah, dan ketika beliau masuk Islam pun tugas itu yang diembankan kepada beliau. Ya, Amr bin As dalam sejarah beliau ini yang lama di Mesir, ditugaskan sebagai gubernur di Mesir. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Ya, para ulama mengatakan kalau kita dapatkan redaksi seperti ini di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, secara harfiah artinya dia menafikan iman, tidak beriman salah seorang dari kalian. Apa benar-benar hilang imannya? Ternyata tidak. Yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jadi di hadis manapun kalau kita temukan redaksi seperti ini atau yang mirip dengan ini, menafikan keimanan seseorang karena melakukan sesuatu, yang dimaksud adalah tidak sempurna, bukan hilangnya iman, keimanannya hilang sama sekali. Ya. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsu, ya, kecenderungannya, keinginannya, hobinya, kesukaannya, taba'an, mengikuti, lima jitu bihi, apa-apa yang aku bawa, ajaran yang aku bawa. Ya, jadi kecenderungan kita, hobi kita harus sesuai, tidak boleh bertentangan dengan sunnah Rasulullah maksudnya.
Kita harus mengikuti Rasulullah dari setiap sisinya. Ya. Tidak boleh kita membenci satupun profil yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ya. Karena beliau Rasulullah. Ya, kita bayangkan Rasulullah itu utusan Allah. Ya. Syahadatain yang kita ucapkan, Allah yang mengajarkan itu. Allah yang memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Bayangkan. Ya. Para malaikat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut beliau itu adalah wahyu. Boleh kita katakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang perbuatannya dan perkataannya disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah individu yang berikutnya akan menjadi contoh kita. Apa yang beliau lakukan bisa kita tiru, kecuali yang menjadi kekhususan beliau. Nggak boleh kita tiru. Ya, misalnya beristri lebih dari 4, itu kekhususan Rasulullah SAW. Ya, bisa menerima tawaran sahabiah yang ingin dinikahi oleh beliau. Ya, kalau beliau mau, dia akan menikahinya. Kalau tidak, beliau akan tawarkan kepada para sahabatnya, dan Rasulullah yang akan menikahkannya. Itu kekhususan Rasulullah sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buatmu, bukan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah, kita tidak boleh menirunya. Ya. Jadi ada ilmunya ya untuk melaksanakan sunat-sunat Rasulullah SAW itu. Jadi keimanan kita tidak akan sempurna sampai kecenderungan kita, kesukaan kita, hobi kita mengikuti apa yang Rasulullah bawa. Yang Rasulullah bawa ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah. Dan apa yang Rasulullah sampaikan ada yang berdampak hukum, apa yang Rasulullah larang ada yang berdampak hukum haram, dan ada yang berdampak hukum makruh. Itu yang harus kita sesuaikan. Apa yang Rasulullah benci hendaknya dijauhi. Yang makruh hendaknya dijauhi, apalagi yang haram. Nah, sedangkan yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah lakukan itu minimal hukumnya mubah. Minimal hukumnya mubah, ya. Kecuali ada yang Rasulullah pernah komentari, itu kadang-kadang hukumnya makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh. Untuk kesempurnaan iman kita harus cocokkan hobi kita, kecenderungan kita dengan apa-apa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan. Rasulullah suka kalau laki-laki itu berjenggot. Misalnya ini contoh aja ya. Berarti ya minimal walaupun cuma 1-2 lembar ya nggak apa-apa, demi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Saya ingat dulu, ya ini bukan aib ya, ini profil seseorang yang cinta kepada sunnah Rasulullah. Ustadz Dr. Hidayatul Wahid itu tidak punya jenggot begitu. Nggak bakat punya jenggot ya, karena profilnya gitu. Ya. Kalaupun tumbuh itu cuma 1 lembar 2 lembar gitu. Nah, dan itu pernah dicandai oleh teman-temannya orang-orang Arab gitu, ya. Tapi nggak masalah ya, yang penting kita punya kecintaan terhadap sunnah Rasulullah itu walaupun tidak maksimal ya, tidak sebagaimana jenggotnya orang-orang Arab yang luar biasa gitu ya. Atau yang keturunan Arab juga itu
bisa lebat seperti itu. Ya, tapi minimal kita punya upaya untuk mengamalkan sunnah itu. Jangan sampai ya, kita tidak menyukai sunnah Rasulullah itu. Ya. Jadi dalam segala hal ya, bukan dalam ibadah mahdoh saja, dalam profil keseharian pun semaksimal mungkin kita ikuti apa-apa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan. Nah, tentang hadis ini, jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah hadis yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, sahih atau tidak, diperdebatkan oleh para ulama hadis. Ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Di dalam Arba'in Nawawiyah pun tidak disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh apa, oleh siapa. Lafadznya di dalam redaksi hadis ini, faqad rawainahu, kami sudah meriwayatkan hadis ini, kata Imam Nawawi, ya, dari kitab Al-Hujjah karya Imam Al-Maqdisi. Ya. Al-Hujjah lengkapnya Al-Hujjah ala man lam yasluk at-tariq wal mahajjah. Ini kitab hadis karya Imam Al-Maqdisi, gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi meriwayatkan hadis dari kitab beliau. Hanya itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menyitir hadis ini. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Biasanya kan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan seterusnya. Ini enggak. Hadis ini kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, berarti hadis ini riwayat Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Beliau riwayatkan dari gurunya Imam Al-Maqdisi, dan Imam Al-Maqdisi meriwayatkannya dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW dan sanadnya kuat. Itu pengakuan Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Dan Imam Nawawi nggak menyebutkan sanad-sanadnya itu seperti apa. Beliau hanya menyebutkan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah karya Imam Al-Maqdisi. Poinnya ada di Imam Al-Maqdisi ini. Profil Imam Al-Maqdisi adalah seorang tokoh ulama yang terkenal gigih membela sunnah Rasulullah SAW. Gak mungkin dia meriwayatkan hadis yang dhaif. Itu maksudnya. Ya, beliau sangat berhati-hati, sangat ketat, strict ya, dalam menerima hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini didhaifkan oleh ulama lainnya seperti Imam Ibnu Rajab dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, didhaifkan oleh mereka. Namun hadis ini dapat dijadikan hujjah dengan alasan diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi. Ya. Substansi hadis ini dapat ditemukan di ayat atau hadis-hadis yang lain. Katakanlah hadis ini dhaif, ya, tetapi pendukungnya dari hadis-hadis sahih lainnya itu banyak. Isi dari hadis ini benar, ya, tapi sanadnya yang bermasalah. Kemungkinan itu ada. Kalaupun kemungkinan itu terjadi, itu tidak dalam ilmu hadis nggak masalah, ya, karena banyak yang menopang hadis ini, yang menguatkan substansi dari hadis ini. Itu yang disebutkan dalam ilmu hadis dengan istilah syawahid. Ya, dia punya saksi-saksi. Hadis ini punya banyak saksi dari hadis-hadis yang lain, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang lain. Ya. Di mana kesimpulannya substansinya benar, cuma yang dipermasalahkan adalah sanadnya saja. Ya. Jadi ini dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah syawahid. Ya. Syawahid wa tawabi'. Ya. Asy-syawahid wa tawabi', ya, dalam ilmu hadis, ya, ada judul tersendiri itu. Yang hukumnya kalau ada suatu hadis dhaif, ya, sanadnya itu dhaif, tapi ada hadis-hadis yang mirip dengan itu, cuma beda beberapa lafaz saja, tapi maksudnya sama, diriwayatkan melalui jalur yang lain, dhaif juga.
Jalur yang lain dhaif juga. Nah, yang dhaif ini bisa berkoalisi dan menjadikan hadis ini menjadi hasan. Jadi artinya kita tidak bisa atau kita harus berhati-hati untuk menyimpulkan ini kenapa hadis dhaif dipakai. Gitu. Harus dilihat dulu hadis dhaif yang dipakai itu jangan-jangan dia punya syawahid, ya, punya tawabih. Sementara kita nggak ngerti syawahid, nggak ngerti tawabih, langsung mencap ini hadis dhaif ini dipakai. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ketika Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis 41 ini di dalam Arba'in Nawawiyahnya, cukup bagi kita profil Imam Nawawi itu sebagai penguat. Ya, karena Imam Nawawi termasuk juga dari bagian ulama-ulama yang mutasyaddidin, ya, yang strict dalam menerima hadis. Ya. Kita belum masuk ke pembahasan ini, ya. Ini baru ilmu hadisnya. Hadis yang menjadi syawahid dari hadis yang kita bahas ini, misalnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia. Jadi kalau ingin iman kita sempurna, kita harus jadikan Rasulullah SAW itu sebagai sosok yang lebih kita cintai. Jadi sesuatu yang kita cintai dalam kehidupan ini, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah SAW, yang ketiga mau mencintai diri kita sendiri atau mencintai orang lain terserah. Yang penting yang pertama dan kedua ini jangan salah. Kita dalam mengurutkannya. Wa qala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Suatu kali Umar pernah berkata kepada Rasulullah ketika mereka berjalan berdua. Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Umar. Ya. Maka Rasulullah pun merespon pernyataan Umar, lah, nggak boleh seperti itu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kamu harus mencintai diriku lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya sudah, kalau gitu sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, kata Umar. Ya, langsung Umar merawat, ya, ucapannya pada saat itu juga, nggak mikir-mikir dulu, ya, nggak pakai mikir lagi. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah pun mengatakan, al-an ya Umar. Ya, kenapa baru sekarang Umar? Ya. Baik, maksudnya al-an kamulat al-mahabbah. Tafsiran yang lain, al-an sekarang ini kecintaanmu sudah sempurna. Ya. Jadi kalau kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ingin sempurna, ya seperti itulah. Ya. Tapi bukan hanya di lisan, ya. Kita cinta kepada Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Bukan hanya di lisan, tapi juga nampak dalam profil keseharian kita. Ya, dalam segala hal kita mau apapun yang kita ingat adalah ini sunnahnya seperti apa ya. Ya. Kita akan pakai sendal yang kita pikir sunnahnya seperti apa. Sunnahnya seperti apa kalau pakai sendal? Kanan dulu baru kiri. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW, kita tidak boleh membiarkan sendal itu tergeletak terlungkup. Itu di antara sunnah Rasulullah, itu harus dibalikkan. Itu sunnah Rasulullah. Ya. Apalagi, ya. Ya. Keluar masuk WC, keluar masuk masjid, itu ada doanya. Kaki mana yang didahulukan itu juga ada aturannya. Ya. Jadi setiap apapun yang kita akan lakukan, yang kita ingat ini sunnahnya seperti apa.
Kalau kita selalu mikirkan seperti itu, kita akan terdorong untuk melihat kembali, membuka-buka kembali. Ya, makanya saya rekomendasikan jangan sampai ya, ada keluarga muslim yang di dalam rumahnya nggak ada kitab hadis. Ya, aib. Ya. Jadi di setiap rumah kita, harus ada perpustakaan keluarga. Ya, minimal Quran terjemahan. Syukur-syukur kalau ada tafsir, terjemahan tafsir. Minimal kitab hadis itu Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin dan terjemahannya. Ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin itu kita banyak mendapatkan sunnah-sunnah yang mungkin nggak kepikiran oleh kita, tapi ternyata ada di situ. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah, khususnya di jilid kedua. Itu dicetak 2 jilid biasanya, ada juga yang 4 jilid. Di jilid-jilid terakhir ya, itu ada bab adab. Ya. Adab dalam segala hal itu ada disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, termasuk adab majelis seperti apa, ya. Adab ketika sholat seperti apa, dan seterusnya. La yu'minu ahadukum, ini sudah kita jelaskan tadi. La yu'minu ahadukum maksudnya tidak sempurna keimanan seorang dari kalian. Kata Imam Ibnu Rajab maksudnya tidak sempurna keimanan seorang dari kalian. Itu ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam adalah kitab hadis dan syarahnya oleh Imam Ibnu Rajab. Kalau di Arba'in Nawawiyah itu cuma 42 hadis, kalau di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam 50 hadis. Jadi ditambah 8. Jadi lengkap 50. Urutannya persis seperti urutan Arba'in Nawawiyah. Hadis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Akan tetapi bedanya kalau Arba'in Nawawiyah hanya hadisnya saja, tidak ada syarahnya. Kalau di Jami'ul Ulum wal Hikam ada syarahnya. Karena Imam Ibnu Rajab ini bermazhab Hambali, ya, maka urayan-urayannya, ya, nuansanya juga adalah nuansa mazhab Hambali. Ya. Tapi kalau ini kita rujuk, kita baca, ya mirip-mirip lah dengan Arba'in Nawawiyah. Kalaupun ada perbedaan mazhab itu tidak terlalu banyak. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Secara umum sama prinsipnya, ya. Tapi dalam banyak hal-hal yang buruk itu berbeda antara Imam Ahmad dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kesimpulannya, cinta harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu adalah syarat sempurnanya keimanan kita. Ya. Apapun yang kita cintai, kita harus pertimbangkan yang kita sukai, yang kita cintai itu sesuai dicintai juga oleh Rasulullah atau tidak kira-kira. Kita lanjutkan dulu lah ya. Ini kita skip saja. Iman yang sempurna, keimanan yang dapat membawa seseorang untuk senantiasa mengacu dan mempedomani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada semangat bagi kita untuk mempraktekkan apa-apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Sampai kan biasanya para ulama membagi level-levelnya. Sunnah Rasulullah SAW, sunnah di sini bukan hukum sunnah ya. Ya, jadi beda sunnah dalam ilmu sirah, ya, ilmu sejarah kehidupan Rasulullah SAW dengan istilah sunnah dalam ilmu fikih dan usul fikih. Itu beda konteksnya. Dan sunnah dalam ilmu tauhid beda lagi. Ya. Kata-katanya cuma satu, sunnah. Kita harus lihat ungkapan yang kita sedang baca, di mana di situ ada kata sunnah. Buku apa yang kita sedang baca? Konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya ilmu akidah atau tauhid,
sunnah di situ lawan dari bid'ah. Kalau itu kaitannya dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kalau kita sedang berbicara tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ya, profil Rasulullah, kata sunnah di situ artinya tradisi, kebiasaan yang Rasulullah biasa lakukan. Tapi kalau kita sedang mengulas tentang usul fikih dan fikih, hukum-hukum syariat, kalau disebut sunnah itu adalah ya perintah yang tidak tegas, di mana yang melaksanakan perintah itu mendapatkan pujian dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan celaan. Atau dalam bahasa umumnya apa? Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan puji. Ya, jadi tidak ada dampak dosanya. Jadi kata sunnah kita harus lihat dulu, ini yang kita bicarakan sejak awal tadi ini konteksnya sirah, ya, bukan konteks fikih. Ya. Sunnah Rasulullah di sini artinya kebiasaan Rasulullah sehari-harinya beliau, apa yang beliau lakukan. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita hendaknya mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW atau yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita cocokkan semirip mungkin, walaupun terkesan mokso gitu, ya, memaksakan diri, tak masalah. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nilai adalah iktikad baik kita, bahwa kita cinta kepada Rasulullah, kita ingin menerapkan semua apa yang Rasulullah pernah lakukan di dalam kehidupannya, cuma apa daya, ya, dengan keterbatasan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau masalahnya adalah keterbatasan kita, itu tidak akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah akan nilai adalah iktikad baik kita. Kita punya iktikad baik enggak? Ya, untuk meniru Rasulullah. Itu yang menjadi nilai penting, yang menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah niat baik dalam hati kita untuk meniru Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya nggak semuanya juga kita amalkan. Walaupun itu pada akhirnya kenyataan yang menjadi kenyataan itu bukan menjadi masalah bagi Allah untuk menilai kebaikan untuk kita. Yang penting kita sudah pasang niat. Kita usahakan terus, kita upayakan terus, kita Riyadhus Shalihin dan terjemahannya pun ada di rumah kita selalu baca. Tapi tetap saja ada halangan dan rintangan untuk kita mengamalkannya. Ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak sempat, macam-macam lah alasannya. Tapi tetap ada itikad baik. Itikad baik itulah yang Allah akan nilai. Ya. Ini agak menyimpang sedikit ya, ada satu cerita dari sahabat yang suka minum khamr. Bayangkan sahabat suka minum khamr dan berkali-kali dihukum cambuk 40 kali, insaf, kemudian kambuh lagi, ketahuan lagi, dicambuk lagi, insaf lagi, kambuh lagi, ya. Sampai Umar gerah sama orang ini, udah gatel Umar. Ya. Izinkan aku untuk menebas lehernya Rasulullah. Kata Rasul, tidak, jangan, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita punya kelemahan, itu faktanya, itu sudah jadi fakta kan. Tapi jangan sampai segampang menerapkan iktikad baik dalam hati kita pun kita nggak punya waktu. Kita nggak punya kekuatan, tinggal niat saja, apa susahnya nih? Jadi kita niatkan, kita ingin mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu, dan Allah akan menilai kita, kesungguhan kita itu sebesar apa, seserius apa kita ya, untuk bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu sebagai wujud kecintaan kita kepadanya. Pengamalan terhadap konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ya, ini juga yang menjadi isi dari pembahasan tentang cinta.
pokok dari cinta itu adalah la ilaha illallah. Artinya cinta kita harus kita buat standarnya itu la ilaha illallah. Ilah dalam satu pengertian bahasanya adalah sesuatu yang dicintai, al-mahbub dan al-marhub, ya, sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai. La ilaha illallah dengan demikian mempunyai arti secara bahasa, secara harfiah, tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Dan itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Kita harus mencintai apa-apa yang Allah cintai dan harus membenci apa-apa yang Allah benci. Tidak boleh bertentangan cinta dan benci kita dengan la ilaha illallah. Kalau kita menyukai apa-apa yang Allah benci atau membenci apa yang Allah sukai, itu sudah pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Penistaan terhadap simbol-simbol Islam, menistakan Rasulullah, itu adalah hal yang sangat Allah benci, dan Rasul juga benci perbuatan itu. Kita harus benci, jangan kita malah biasa-biasa saja. Kalau kita biasa-biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa, ada masalah pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita. Ya. Makanya 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, materinya cuma la ilaha illallah saja. Ya. Belum ada materi fikih, itu belum ada di Mekah. Fikih itu adanya di Madinah. Syariat itu berturunan di Madinah. Ya. Memang sholat itu diturunkan setahun setengah sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Isra dan Mi'raj kejadiannya 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Selebihnya diturunkan di Madinah. Di Mekah Rasulullah fokus kepada akidah la ilaha illallah. Ya. Jadi ternyata menanamkan la ilaha illallah itu bukan hal yang gampang. Ya. Dan kesimpulan yang lainnya, kalau ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, kita lihat akidah kita dulu. Jangan-jangan masalah kita adalah akidah. Belum mantap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita. Nah, itu yang kita kuatkan. Kita pelajari lagi, kita dalami lagi. Maksud la ilaha illallah itu apa sebenarnya? Muhammadur Rasulullah itu apa? Ya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Untuk apa Nabi Muhammad dijadikan sebagai Rasulullah sehingga Muhammadur Rasulullah? Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah untuk mengajarkan kepada kita cara berla ilaha illallah. Jangan nyari-nyari sendiri, nantinya tersesat begitu. Ya. Untuk mempraktekkan la ilaha illallah, kita lihat kepribadian Rasulullah, sunnah Rasulullah itu kita lihat, pelajari semua. Itulah isi dari la ilaha illallah. Ya, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, padahal Al-Quran adalah ya, isi dari ajaran Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, Rasulullah adalah Al-Quran yang bisa berjalan. Ya, jadi apapun yang kita acu dari Rasulullah, kita akan dapat petunjuk. Ya, jadi Muhammadur Rasulullah dalam maknanya gitu. Ya. Ya. Ya alhamdulillah lah, kita dan masyarakat kita sudah terbiasa bertahlil. Ya. Yang kurang adalah mendalami makna tahlil. Makna la ilaha illallah itu apa? Apa konsekuensinya? Yang berat memang konsekuensinya. Ya.
Tidak sempurna keimanan seorang sehingga ia memprioritaskan cintanya kepada Rasul SAW daripada makhluk Allah lainnya. Cinta kepada Rasul berada setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat An-Nisa 65, Al-Ahzab ayat 36. Di surat Muhammad di ayat 9 ayat 28. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Tentang loyalitas. Kita lebih loyal kepada siapa? Kepada Allah atau kepada yang lainnya? Kita lebih loyal kepada Rasulullah atau kepada yang lainnya? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan pahala amalan-amalan mereka. Gara-gara tidak loyal kepada Allah dan Rasul, inilah akibatnya. Gara-gara membenci syariat Allah dan menyukai apa yang Allah larang, tidak membenci apa yang Allah larang, tidak membenci apa yang Allah benci, akibatnya dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya, Allah akan gugurkan pahala-pahala mereka. Padahal mereka sholat, padahal mereka zakat, haji, umrah juga berkali-kali. Ya, tapi karena ada sebagian syariat itu yang dia tidak sukai, dia benci akan syariat itu, fa ahbata a'malahum. Yes. Kemudian dzalika bi annahum muttaba'u ma asqatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka mengikuti apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah sukai, maka Allah gugurkan pahala-pahala amalan mereka. Ya, jadi harus cocok kesukaan dan kebencian kita dengan apa yang Allah sukai dan Allah benci. Jangan berselisih. Apa yang Allah sukai wajib kita sukai. Apa yang Allah benci wajib kita benci. Kalau kita membenci apa yang Allah sukai atau justru menyukai apa yang Allah benci, fa ahbata a'malahu. Jadi terancam ya pahala-pahala sholat kita, zakat kita, haji kita, menyantuni anak yatim kita, mendirikan masjid kita yang seharusnya itu akan membantu kita di akhirat. Ternyata di akhirat berguguran itu semua. Apa penyebabnya? Karihu atau ittaba'u ma ashaballah wa karihu ridwanahu. Ya. Jadi tidak konsekuen ya, dengan la ilaha illallah. Yang Allah sukai justru dibenci, yang dibenci oleh Allah justru disukai. Jadi tidak boleh, harus sinkron ya, cinta dan benci kita kepada apa-apa yang Allah dan Rasulnya sukai dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya benci. Cinta yang benar, wal mahabbatu sahihatu taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Cinta yang benar itu menuntut atau konsekuensinya adalah mengikuti dan menyesuaikan dalam mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Ini kaidah dalam ilmu akidah. Jadi yang namanya cinta yang benar itu kalau sesuai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang Allah dan Rasulnya sukai, cintai, kita cintai. Apa yang Allah dan Rasulnya benci, kita benci. Ya. Jadi ayatnya bisa dilihat 24 surat At-Taubah, Al-Imran ayat 31. Nah, Al-Imran ayat 31 ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi yang suka mengklaim. Jadi perbuatan suka mengklaim, ya, mengklaim diri sendiri sebagai orang baik, orang soleh, itu kebiasaan orang Yahudi. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian suka mencintai Allah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Orang-orang Yahudi mengklaim mereka cinta Allah dan Allah mencintai mereka. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu klaim orang-orang Yahudi. Jadi jangan suka mengklaim, cukup laksanakan kebaikan-kebaikan itu. Ya, fokus kepada kebaikan, nggak usah lah ya, menilai diri sendiri. Dijawab oleh Allah melalui ayat 31 surat Al-Imran ini. Kalau benar kalian cinta kepada Allah, caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi bukan di mulut saja cinta Allah, tapi sunnah Rasulullah tidak diamalkan. Ya, cinta Rasulullah tapi sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Ya, itu bukan cinta namanya. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, plus wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada bonusnya, bukan hanya dicintai saja, tetapi ada penghapusan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jadi di sini cinta Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, mencintai Rasulullah SAW adalah suatu kemestian dalam kehidupan kita. Cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup dengan hati dan lisan, tapi juga harus tampak dalam perilaku. Permasalahan pokok adalah bukan mencintai sebenarnya, tetapi apakah kita dicintai. Siapapun bisa mengatakan kita cinta Allah, cinta Rasul, bisa kita ucapkan ya. Tapi apakah kita benar-benar sudah dicintai Allah atau belum? Itu yang jadi pokok masalah kita masing-masing. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Permasalahannya bukan kamu mencintai siapa, tapi masalahnya kamu itu dicintai atau tidak. Jangan kita bertepuk sebelah tangan gitu. Ya. Kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, ketika pengadilan akhirat ternyata nol gitu. Ya. Menyesalkan, ya. Dan penyesalan di akhirat tidak ada solusi. Yang nauzubillah tadi. Saja mungkin uraian kita di pertemuan pagi hari ini ya, dalam rangka atau berkaitan ya, dengan kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya inilah ilmu dasar yang harus ada pada diri kita di setiap harinya. Ya, kita bawa terus ilmu ini. Cinta Allah dan cinta Rasul itu yang harus kita bawa. Kalau ada yang misalnya penistaan, ya, minimal hati kita bergolak. Kalau memang mampu, bilisani termasuk jempol. Ya. Kita memang sudah semestinya ya, menjadi muslim yang jempolan. Kita mainkan jempol kita untuk mengingkari kemungkaran itu melalui media sosial misalnya. Ya tentunya dengan adab yang baik. Ya. Kalau kita mampu lebih dari itu, kita punya kekuatan, ya kita lakukan kekuatan itu, kita boikot ya. Atau yang punya kekuatan dalam sisi kebijakan, para pejabat ya sudah memboikot, tidak mengimpor lagi, ya, tidak mengimpor dari Prancis, di stop semuanya, ya. Jadi itu biadil. Mengingkari kemungkaran biadil, tapi tidak semua orang punya kekuatan itu. Yang kita punyai adalah bilisanihi dan biqalbihi. Itu jangan sampai ketinggalan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, yakin semoga bermanfaat. In ahsantu fa minallah wa in asa'tu fa minni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah disampaikan oleh Ustaz Mirwan. Mencintai Rasulullah adalah sebuah kemestian. Cinta kepada Rasul tidak cukup dengan hati dan lisan, tapi juga tampak dari perilaku. Permasalahan pokoknya adalah bukan mencintai, tetapi apakah kita dicintai.
Silakan buat Bapak, kiranya ada pertanyaan yang akan disampaikan. 1, 2. Silakan dari Pak Edi, paling belakang dulu, Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahan mengenai topik hubbur Rasulullah, hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan tadi dijelaskan mencintai Rasulullah itu adalah dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kami sebagai orang awam itu di media sosial itu ada polemik mengenai apakah Maulid Nabi itu ajaran dari Rasulullah harus kita ikuti, sehingga kita terombang-ambing, terayun-ayun mana yang benar Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, apakah memang ada ajarannya dari Rasulullah yang harus kita ikuti atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan kedua dengan Bapak siapa? Mohon maaf, bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizal Safari dari Klaster Pondok. Pertanyaan saya sebelumnya cukup menarik, pembahasan cinta Rasulullah. Memang maksimal kita harus mengikuti tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pemahaman kita, wawasan kita belum semaksimal apa yang ingin kita ikuti ya. Tadi ada ketika kita membenci atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah, itu tadi tidak beriman ya Ustaz ya. Redaksinya belum sempurna ya Ustaz ya. Nah itu kalau yang kita pahami sehari-hari seperti sunnah Rasulullah, mulai dari awal kita bangun sampai akhir kita ingin tidur kembali, itu kan banyak ya sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Nah itu apakah ketika kita tidak melaksanakan atau belum melakukan sunnah-sunnah yang tadi dari awal bangun tidur sampai akhir kita tidur kembali, itu apakah tidak termasuk itu Ustaz, tidak sempurna seseorang itu. Nah terus dengan beberapa hadis-hadis atau fikih yang kita belum pahami, itu apakah termasuk seperti itu juga Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Kita 3 dulu Pak, nanti setelah itu baru dilanjutkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan kesimpulan yang terakhir, bukan masalahnya mencintai, tapi apakah kita dicintai. Mohon ini aja Pak Ustaz. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita mencintai seseorang atau atasan atau apa, itu kan bisa dengan kita lakukan, dan kalau mereka mencintai kita juga bisa kelihatan gitu. Tapi kalau dengan Rasulullah yang sudah tidak ada, apalagi dengan Allah yang saat ini kita lihat, apakah ada sinyal-sinyal itu Pak Ustaz? Kalau kita ini dicintai, dengan apa kita bisa melihatnya gitu Pak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup dulu ya. Satu lagi, terakhir dari Pak Kudus. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini Pak Ustaz, saya mau
mohon satu pencerahan barangkali. Jadi kita semua sekarang sedang mengalami musibah. Yang pertama adalah biasa kita senyum dengan saudara semuslim kita, maka itu merupakan satu sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita berjabatan tangan, itu juga merupakan sunnah Rasulullah. Nah, kita tahu sekarang kondisinya seperti ini. Apa yang umat Islam mesti perbuat gitu lah. Terus yang kedua adalah mempertegas tadi bagaimana kita dicintai Allah. Pertanyaannya adalah indikatornya apa sih kalau kita dicintai Allah? Barangkali yang lebih jelas, simpel gitu. Karena ada orang mengatakan bahwa jika Allah sedang mencintai umatnya, maka orang itu akan disibukkan dengan amal agama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan atas tanggapan dalam pertanyaan ini. Subhanallah, ini bisa satu sesi sendiri tentang maulid. Saya bisa menyimpulkan, saya berupaya untuk menyimpulkan dari kenyataan yang ada di kita, di masyarakat kita, tradisi yang ada di masyarakat kita seputar maulid ini, bahwa maulid sebenarnya artinya kelahiran atau waktu lahir. Jadi kalau yang bilang maulid itu nggak ada, masa maulid itu nggak ada? Kalau maulid nggak ada, Rasulullah nggak ada. Maulid itu artinya kelahiran atau hari lahir. Itu istilah maulid. Yang mungkin dipermasalahkan adalah memperingati maulid, ya, ada atau tidak. Tapi masalah maulid ini kaitannya dengan ekspresi kecintaan seorang muslim kepada nabinya. Ya. Khususnya kita yang hidup berabad-abad jaraknya dari Rasulullah SAW. Yang mana kalau kaitannya dengan ekspresi ini kaitannya dengan emosi. Ya. Ekspresi ini apakah dia punya dampak hukum atau tidak? Ya, tergantung bentuk ekspresinya. Kita misalnya pagi hari ini, apakah yang kita lakukan ini salah? Kita memperingati dalam tanda petik Maulid Nabi SAW dalam pengajian hari Sabtu ini. Kebetulan momentumnya masih Rabiul Awal. Apakah ini salah? Ya. Nah, jadi tergantung cara ekspresinya itu seperti apa. Karena ada yang mengekspresikan kecintaannya itu berlebih-lebihan. Sampai-sampai mendahulukan Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Berharap kepada Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Berdoa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya, masukkanlah aku ke dalam surga, boleh nggak? Komitmen kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, meminta pertolongan itu kepada Allah, bukan kepada manusia siapapun dia, termasuk Rasulullah. Salah kalau kita tujukan doa kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu, boleh nggak? Boleh nggak? Memohon syafaat kepada Rasulullah boleh nggak? Nah, kayaknya banyak ragu. Kalau yang pertama tadi jelas, ya. Tapi kalau memohon syafaat kepada Rasulullah SAW boleh atau tidak? Komitmennya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah pakai iyyaka nasta'in, nggak boleh pakai yang lainnya. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi permohonan kita, doa-doa kita panjatkan kepada Allah saja.
Ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu di hari kiamat kelak. Ya. Jadi mohonnya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Nanti pun di akhirat, ketika Rasulullah akan memberi syafaat, ya, cerita lengkapnya bukan langsung akan diberi. Ya, mungkin fantasi saya ya, nanti di akhirat Rasulullah akan membantu, ya Allah, si fulan ini umatku, bantulah dia. Ya, jangan masukkan dia ke neraka. Apakah langsung di-approve gitu, disetujui? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, jadi ada izin dan ada ridho. Kalau Allah mengizinkan dan meridhoi kepada orang yang dia kehendaki, oke, syafaatnya pun dieksekusi. Tapi ketika misalnya Rasulullah memohonkan syafaat kepada seseorang dari kalangan umatnya, tapi kemudian Allah katakan tidak, kalau dia ini nggak bisa, ya nggak bisa. Gitu. Jadi yang akan mengeksekusi syafaat Rasulullah itu tetap Allah, dan ini di dalam ayat Al-Quran. Ya, jadi tidak dalam pembahasan syafaat di hari kiamat, pelaksanaannya setelah mendapatkan izin dari Allah dan ridho dari Allah, barulah dieksekusi. Dengan demikian, kalau kita ingin memohonkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti, permohonannya kita tujukan kepada Allah yang punya kuasa penuh, bukan kepada Rasulullah. Rasulullah bukan tempat doa-doa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam prakteknya ternyata dalam hal maulid ini banyak yang, atau minimal ada yang tidak tepat, ada yang sepenuhnya mengikuti emosi, mengikuti perasaan cintanya, ya. Mengabaikan paduan-paduan atau rambu-rambu yang ada, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mengkultuskan Rasulullah SAW itu tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW disebutkan namanya dengan embel-embel yang macam-macam, Rasulullah marah dan mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ala Isa bin Maryam, la tutru alayya kama atratin nasara ala Isa bin Maryam. Jangan kalian sebut-sebut namaku, melebih-lebihkan penyebutan namaku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa alaihissalam. Ya, Isa sebagai anak Tuhan itu sebutan orang-orang Nasara. Ya. Rasulullah nggak suka. Kemudian Rasulullah katakan, cukup kalian panggil aku Abdullah atau Rasulullah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hanya panggilan itu yang boleh kita pakai. Makanya dari hadis ini ada sebagian ulama mengatakan tentang pemakaian Sayyidina. Boleh nggak pakai Sayyidina? Ada yang mengatakan tetap boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis ini. Ya, tapi ini tetap masalah khilafiyah. Khusus masalah Sayyidina ini masalah khilafiyah. Nggak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar dalam urusan Sayyidina, nggak boleh. Yang memakai silahkan, yang tidak memakai silahkan. Ya, gitu. Jadi permasalahannya ada dalam ekspresi sekali lagi. Ya. Selama ekspresi kita tetap dalam koridor sunnah Rasulullah SAW, kita cinta kepada Rasulullah dan kita butuh untuk mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sambil kita mengingatkan kepada sesama kita melalui acara kajian subuh di Masjid Kuba, positif, nggak ada yang salah. Ya. Tapi memang ada sebagian yang keliru. Yang keliru itulah yang kita nasihati supaya jangan berlebih-lebihan ya, dalam masalah cinta. Dalam masalah cinta ini juga harus ada ilmunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Mengamalkan sunnah bukti kesempurnaan ya. Mengamalkan sunnah semaksimal mungkin.
tentunya secara logika saya ya, kayaknya nggak mungkin kita bisa mengamalkan seluruh sunnah, seluruh hadis yang Rasulullah pernah ajarkan kita amalkan, kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi itu bukan masalah, insya Allah. Yang penting kita punya niat. Ya. Ini juga satu kaidah ya. Yang Allah perhatikan dari kita adalah itikat baik kita, bukan hasilnya. Ya, proses. Ya. Kita sudah menjalani proses mengamalkan sunnah Rasulullah itu yang berharga untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah hargai dari kita. Ya. Masalah pada akhirnya kita bisa 100% itu kayaknya hampir mustahil, atau mungkin hil yang mustahil. Kalau untuk bisa 100% mengamalkan sunnah Rasul, tapi minimal kita punya niat, punya semangat. Semangat kita terlihat dari kesungguhan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mengamalkannya satu persatu. Kadang-kadang lupa, astagfirullah, kenapa nggak diamalkan? Kalau lupa ya astagfirullah, selesai. Kelupaan kita sudah tidak dianggap oleh Allah. Justru dengan istighfar kita dapat pahala. Kan nikmat gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati, kita fokus mempelajari, kita pelajari terus ya, menghadiri majelis-majelis ilmu atau dengan belajar sendiri di rumah membaca buku-buku hadis ya. Tapi catatan saya, jangan sampai menyimpulkan hukum ketika kita membaca hadis ya. Oh, di hadis seperti ini berarti ini salah ya. Jangan dulu sabar, konfirmasi dulu ya. Karena kalau kita baca hadis ya, hadis itu kan muncul. Hadis apa hadis? Definisi hadis, seluruh apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, termasuk di dalamnya tingkah laku Rasulullah, profil Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sejak beliau diutus sebagai Rasul sampai beliau wafat. Itu yang disebut dengan sunnah. Artinya berapa tahun itu? 23 tahun. Khususnya ketika beliau sudah berada di Madinah. Syariat sudah mulai berturunan kan. Jadi 10 tahun beliau berada di Madinah, 10 tahun, bayangkan 10 tahun. Apakah Rasulullah konsisten melakukan satu amalan begitu terus selama 10 tahun? Katakanlah dalam sholat. Dalam sholat ketika kita sujud, yang lebih dahulu mendarat tangan atau lutut? Biasanya tangan atau lutut? Yang penting jangan kepala duluan. Rasulullah SAW pernah melakukan lutut terlebih dahulu dan pernah melakukan tangan lebih dahulu. Di awal-awal ketika Rasulullah masih sehat walafiat, ya, masih muda, ya, lutut dahulu. Tapi ketika Rasulullah sudah tua, di akhir-akhir hayat beliau tangan dulu yang mendarat. Karena kalau lutut dahulu sakit. Bagi kita bisa milih mau tangan dulu, mau lutut dulu, boleh. Jadi maksud saya, ketika ada yang membaca hadis bahwa Rasulullah sholat mendahului, ketika akan sujud mendahului tangan, lantas kita lihat ini mendahului lutut, salah ini. Jangan seperti itu. Ketika kita baca hadis, jangan langsung menyimpulkan hukum ya, karena perangkat kita belum lengkap gitu. Ya, kita butuh usul fikih untuk bisa menyimpulkan hukum yang seperti itu ya. Jadi memang mengamalkan sunnah sebagai bukti kesempurnaan iman kita. Prosesnya itulah yang perlu kita perhatikan. Kita jangan fokus kepada hasil, jangan berkecil hati karena belum semuanya. Yang penting kita terus belajar dan kita berupaya terus untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Wallahu. Kemudian ini ada dua yang bertanya tentang tanda-tanda dicintai Allah dan Rasul itu apa. Satu tadi sudah ada bocorannya kan. Ya. Ketika Allah mengarahkan kita untuk beramal soleh di akhir hayat kita, itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Khususnya kalau Allah cinta kita, pasti Rasul cinta kita. Ya. Atau yang lainnya, man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ke atas dirinya, Allah akan pahamkan dia tentang ajaran agamanya. Ketika kita tetap bertahan ada di masjid ini pada saat ini sampai detik ini tanda-tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Ya. Di hadis yang lain yang agak berat memang, ya, man aradallahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ke atas dirinya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Ini agak berat, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah seperti sekarang ini, yakinlah kita bahwa ini adalah wujud kecintaan Allah kepada kita. Apa jabarannya? Dengan musibah, Allah akan menggugurkan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita untuk tidak kita bawa-bawa lagi ke akhirat. Kalau kita diberi pilihan oleh Allah, dosa dan kesalahan kita mau kita bawa ke akhirat atau mau diselesaikan di dunia? Siap diselesaikan di dunia. Ya. Kalau mau diselesaikan di dunia, bentuknya adalah musibah. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, sekecil apapun musibah itu adalah merupakan cara Allah untuk menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi jangan lepas kontrol. Kalau ada musibah, astagfirullah, innalillah. Itu adalah kunci yang akan menjadikan musibah itu berdampak kepada pengguguran dosa. Tapi kalau penyikapan kita, kenapa sih kita protes? Sakitnya tetap sakit, dampak penggugurannya nggak terjadi, rugi, dunia akhirat rugi. Jadi kita jangan salah dalam menyikapi musibah. Kalau kita salah dalam menyikapi musibah, cobaan, kita akan rugi dunia dan akhirat. Musibahnya tetap kita rasakan, sementara dampak pengurangan dosa tidak berlaku. Rugi, ya. Nah, jadi ini juga sunnah Rasulullah yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Ya. Jadi itu tanda-tanda dicintai Allah dan Rasul. Ya. Hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian manusia-manusia yang mirip dengan nabi, kemudian manusia-manusia yang mirip dengan profil yang kedua ini. Ya. Jadi semakin soleh seseorang, semakin Allah uji dia. Ya. Kalau kita balik logikanya, semakin jarang kita diberi ujian, jangan-jangan itu masalahnya keimanan kita. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita, memberi kita musibah kecuali dengan batas kemampuan kita menghadapi musibah itu. Kalau tidak kunjung kita mendapatkan musibah, jangan-jangan iman kita stagnan, nggak nambah-nambah, level kita nggak naik-naik. Jangan-jangan itu masalahnya. Makanya banyak orang-orang soleh mendambakan musibah. Mereka khawatir kok, ini nyaman terus ini, tahun 2 tahun nggak ada musibah, ini kenapa? Mereka akan memuhasabah diri sendiri ketika tidak kunjung mendapatkan musibah. Justru mereka merindukan musibah, tidak mendambakan, ya, tapi mereka mengkhawatirkan jangan-jangan keimanan mereka yang menjadi masalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan musibah kepada mereka. Padahal asyadun nasi bala'an al-anbiya, para nabi adalah orang-orang yang paling soleh di dunia ini, dan sekaligus mereka adalah manusia-manusia yang paling berat musibahnya. Kemudian baru orang-orang yang levelnya di bawahnya, kemudian orang-orang levelnya di bawahnya. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ke atas dirinya, maka Allah akan beri dia musibah. Ketika Allah beri kita musibah, pandemi ini musibah, ya.
yang menuntut kita memakai masker, yang menuntut kita untuk menjarangkan shaf, yang menuntut kita tidak musafahah, tidak bersalaman. Ya. Jadi dalam melaksanakan syariat kita lihat juga hukum-hukum dunianya. Ya. Situasi dan kondisi itu juga menjadi acuan untuk menentukan hukum. Ya. Menyunjukkan senyuman kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, sunnah hukumnya shadaqah, tabassumuka fi wadi akhika shadaqah. Akan tetapi karena zamannya pandemi kita terpaksa pakai masker, senyuman kita nggak kelihatan. Tapi insya Allah dari raut wajah kita, raut mata kita itu akan terlihat pancaran senyuman itu. Nah, artinya itu masih bisa lah. Yang nggak bisa memang salaman. Salaman itu ya salaman, ya bukan adu sikut, ya, bukan adu kepala, gitu. Bukan itu. Ya salaman ya salaman. Ya. Ya terpaksa itu tidak bisa kita lakukan karena ada musababnya, ada penyebabnya. Ya. Dan itu merupakan penggugur dari syariat. Jadi kita jangan memakai perasaan ketika ingin menyimpulkan hukum. Ya, kan, ya alhamdulillah di sini kita yang mengikuti ilmu yang ada, ya, bahwa menurut ilmu kesehatannya, ya, memang harus di physical distancing, gitu. Memang harusnya seperti itu. Ya nggak usah kita pakai ilmu yang dalam-dalam lah. Cukup kita contoh masjid yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Bagaimana di sana? Apakah kita lebih tahu dari mereka? Ya, itu saja gampang. Ya, sebagaimana dulu Imam Malik dan pengikut-pengikut mazhab Maliki menjadikan tradisi beramalnya orang-orang Madinah itu sebagai sumber hukum. Karena penduduk Madinah kan turun-temurun dari Rasulullah kan, Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi amalan penduduk Madinah itu menjadi sumber hukum dalam mazhab Maliki. Ya. Nah, bagi kita, amalan umat Islam di Mekah, di Madinah itu menjadi sumber hukum bagi kita. Masjidil Haram Mekah physical distancing, begitu juga Masjid Nabawi Madinah, itu kita jadikan sumber hukum, selesai. Ya. Jadi jangan pakai perasaan. Ya. Syariat itu nggak saklek. Kalau sudah begini harus begini. Sholat itu kan harus rapat. Iya, memang harus rapat. Tapi kan kondisinya bukan kondisi normal. Kondisinya kondisi pandemi ini. Ya. Dalam kondisi darurat saja kita boleh sholat sambil berjalan kok. Yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat, bahkan menurut sebagian ulama 1 rakaat. Ya, dalam kondisi peperangan yang panjang, belum sholat zuhur, ya udah sambil berjalan Allahu Akbar gitu. 1 rakaat saja cukup. Padahal sholat zuhur menurut pandangan sebagian ulama. Ya, tentang sholat khauf. Ya. Jadi sholatnya saja bisa berubah drastis seperti itu, apalagi teknis sholat berjamaah. Itu lebih ringan. Ya, jadi ini untuk memahami ini perlu fikih. Ya, jadi bukan pakai perasaan. Ya, menyimpulkan hukum itu bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Ya, kita mengamalkan dengan soft yang jarang seperti ini, dalilnya ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan itu pun bisa menjadi dalil. Ya, untuk menetapkan ini suasananya adalah darurat. Kalau sudah ditetapkan ini darurat, berlakulah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi ada landasan hukumnya. Ya. Jadi sekali lagi jangan pakai perasaan dalam menentukan hukum. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi masalah senyum dan musafah ini yang penting kita punya niat. Ya, yang penting kita punya niat. Allah Maha tahu tentang kondisi kita yang darurat seperti ini. Semoga kita tetap mendapatkan pahala senyum kita dan pahala musafah kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz Mirwan
sudah menjawab 4 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita juga. Kalaupun ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan nanti langsung berhubungan dengan Ustaz Mirwan supaya lebih mantap. Sekali lagi intinya adalah mari kita hadiri terus majelis-majelis ilmu. Insya Allah kami dari DKM Kuba juga senantiasa memilah dan memilih materi-materi yang kami hadirkan. Semata-mata tujuannya adalah agar bisa memberikan ilmu yang memang itu sahih, kalau seperti itu. Dan kami juga menambahkan, insya Allah ba'da maghrib sampai dengan isya pada waktunya nanti kami masih koordinasi terus dengan pematerinya. Kita akan membahas kitab Adabul Mufrad, adab-adab dalam keseharian gitu ya, hadis-hadis akhlak. Insya Allah waktunya insya Allah setiap hari kecuali Senin dan Kamis. Jadi pada maghrib sampai isya bisa stay di Masjid Kuba gitu ya. Kita dengarkan pemaparan beberapa hadis-hadis. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Akil Aziz LC. Kita masih menunggu kesiapan beliau untuk menyiapkan materi-materinya. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi ya, sehingga itu membuat kita semakin bisa mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan poin akhirnya adalah kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah jannahnya juga akan terbuka lebar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak semua, kita cukupkan kajian kita di pagi hari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan setelah ini sholat subuh kemudian mengambil sarapan yang disiapkan oleh RT2. Terima kasih teman-teman RT2. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.